Selamat berjumpa dalam serial Wahyu Pengharapan. Serangkaian program istimewa persembahan Radio Advent Sedunia. Secara khusus bagi semua yang saat ini mengikuti dan bagi kita semua yang hidup di akhir zaman ini tanpa terkecuali. Saya, Pendeta Kurnaedi, saat ini melayani sebagai produser AWR Bali. Nantikan informasinya di channel YouTube, juga di semua sosial media, serta siaran AWR Indonesia. Bila serial Wahyu Pengharapan dalam bahasa Bali sudah lengkap tersedia untuk dapat diikuti. Saat ini, silahkan mengikuti pekabaran yang sangat penting bagi nasib kekekalan kita semua yang hidup di akhir zaman ini. Serial Wahyu Pengharapan dalam bahasa Indonesia. Selamat berjumpa dalam serial Wahyu Pengharapan, serangkaian program istimewa persembahan Radio Advent Sedunia, secara khusus bagi semua yang saat ini mengikuti dan bagi kita semua yang hidup di akhir zaman ini tanpa terkecuali. Saat ini Anda mengikuti episode kedua dari Nubuatan Menakjubkan Kitab Wahyu untuk abad ke-21. Ketika kita melihat ke masa depan, kita tidak sedang menatap ke dalam kegelapan. 2 Petrus 1 ayat 19 menuliskan, "Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya, sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap." Di dunia kita sekarang ini, apakah ada beberapa peristiwa yang terlihat gelap? Apakah kita berada di tempat yang gelap dan bertanya-tanya, apa yang akan terjadi besok? Nubuatan firman Tuhan bagaikan cahaya yang menerangi jalan di depan kita. Jika kita memperhatikan cahaya itu, niscaya kita akan berjalan dalam terang ini sampai sesuatu terjadi. Apa hal yang benar-benar terjadi? 2 Petrus 1 ayat 19 melanjutkan, "Sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu." Apakah akan tiba suatu hari ketika semua kegelapan di dunia ini akan berlalu? Semua nubuatan menunjuk pada peristiwa ini, yaitu munculnya seseorang yang disebut sebagai bintang fajar. Di ayat tadi dalam terjemahan baru dituliskan bintang timur. Siapakah dia? Kristus. Kita mempelajari nubuatan agar Kristus dapat menerangi hati kita. Kristus dapat memberikan keyakinan dan jaminan di dunia yang sedang berada dalam masalah besar. Kitab Wahyu menyingkapkan pekabaran terakhir Tuhan bagi umat manusia. Sepanjang rangkaian serial Wahyu Pengharapan ini, kita akan mengungkap nubuatan besar dalam Kitab Wahyu. Apakah Kitab Wahyu mustahil untuk dipahami? Apakah memang tertutup? Judul Wahyu artinya menyingkapkan atau membuka. Jadi, Kitab Wahyu itu terbuka, bukan tertutup. Judul kitab itu sendiri menunjukkan sesuatu yang akan disingkapkan. Itu bukan sesuatu yang harus disembunyikan. Mari kita mulai dengan ayat pertama dari Wahyu. Wahyu 1 ayat 1. "Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya hal-hal yang harus segera terjadi." Wahyu ini dikaruniakan kepada siapa? Yesus Kristus. Mengapa? Untuk menunjukkan kepada kita hal-hal di masa depan yang harus segera terjadi. Bagian dari wahyu masa depan ini mengungkapkan pencobaan dan penganiayaan. Kristus memberikan kepada gerejanya di akhir zaman sebuah wahyu
tentang kesetiaan Allah ketika kita mengalami penganiayaan, penderitaan, sakit hati, dan kesedihan. Kitab Wahyu menyatakan bahwa Yesus hadir bersama kita dalam kesusahan besar. Beberapa di antara Anda yang mengikuti saat ini tidak harus menunggu 7 malapetaka terakhir dan kesusahan besar di masa depan. Karena bisa saja ketika Anda berada di rumah malam ini, suami Anda mungkin pulang dalam keadaan mabuk, dan itu adalah kesusahan Anda. Jika ada di antara Anda yang tidak dapat membayar sewa tempat tinggal, itu adalah kesusahan Anda. Dan kitab Wahyu menyatakan, Kristus selalu ada bagi Anda dalam kesusahan. Kitab Wahyu menubuatkan bahwa para martir akan menumpahkan darah mereka pada abad pertama. Tetapi Wahyu juga memberitahukan kepada mereka bahwa Kristus akan selalu bersama mereka, dan Kristus sungguh-sungguh bersama mereka para martir. Selama zaman kegelapan, ketika orang-orang percaya kepada Yesus dibakar dalam keadaan terikat di tiang, Kristus ada di sana. Tentunya, dalam penderitaan dan sakit hati di hidup kita, Kristus juga akan menyertai kita. Inilah wahyu Yesus. Itu adalah wahyu pengharapan bagi pria dan wanita dalam kesusahan hari ini, besok, dan di masa depan. Pertanyaan yang sering ditanyakan, apakah kitab Wahyu ini tertutup? Apakah kitab itu disegel sehingga tidak dapat dipahami? Mari kita tanyakan kepada malaikat yang mendapatkan kitab Wahyu langsung dari Yesus dan memberikannya kepada Yohanes. Wahyu 22 ayat 10. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Jadi buku ini terbuka bagi siapa saja, karena Alkitab berkata, jangan memeteraikan atau menyegel perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jadi Kristus yang memberikan kitab Wahyu, memberikannya kepada Anda, karena Dia ingin Anda memahaminya. Kristus memberikan dengan penuh kasih, karena Dia ingin kita tahu bahwa Dia bersama kita dalam kesengsaraan, dan Dia ingin kita memiliki keamanan saat kita melihat ke masa depan yang gelap. Kristus ingin kita mengetahui bahwa masa depan ada di tangan-Nya. Kristus ingin kita memiliki kepastian bahwa kerajaan Allah pada akhirnya akan menang melawan semua kejahatan. Kitab Wahyu adalah sebuah wahyu pengharapan, menyampaikan pekabaran penuh pengharapan tentang akhir zaman, di mana Yesus akan mengambil alih kekuasaan setan di bumi dan menang. Ini adalah pekabaran dari Tuhan untuk kita. Wahyu 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya, Yohanes. Sahabatku, Tuhan mengetahui bahwa Anda dan saya akan banyak mengalami kesusahan tinggal di dunia ini pada akhir zaman. Dan terkadang kita bingung tentang masa depan. Seringkali kita akan memiliki banyak pertanyaan bagaimana masa depan saya. Oleh karena itu, Tuhan menyusun sebuah kitab dan menyebutnya Wahyu, untuk memberikan pengharapan dan dorongan kepada umat-Nya saat mereka hidup melalui jam-jam terakhir bumi. Dari mana Kristus mendapatkan wahyu? Dari Allah. Allah menyusun sebuah buku, yaitu kitab Wahyu. Allah menyerahkannya kepada Yesus. Lalu kepada siapa Yesus menyerahkan kitab Wahyu? Kepada malaikatnya. Yesus segera menyerahkan kitab Wahyu itu kepada seorang malaikat. Apa yang malaikat perbuat kemudian? Malaikat menyerahkan kitab Wahyu itu kepada Yohanes. Yohanes dengan setia menuliskannya untuk disampaikan kepada kita. Jadi, inilah sebuah buku berjudul Wahyu yang lahir dari pikiran Allah untuk memberikan keberanian dan keyakinan bagi pria dan wanita yang hidup di saat terakhir dunia.
Allah sendiri yang menyerahkan kitab Wahyu kepada Yesus. Yesus menyerahkannya kepada seorang malaikat, dan malaikat itu menyampaikan kepada seorang murid Yesus yang paling terakhir yang masih hidup. Saat itu Yohanes sudah tua. Yohanes adalah seorang tahanan di Pulau Patmos. Ketika Yohanes masih muda, dia selalu mengikuti Yesus dari Nazaret ke berbagai tempat. Yohanes menyaksikan Yesus memecah-mecahkan roti dan memberi makan 5.000 orang. Yohanes menyaksikan Yesus menjamah seorang lelaki yang menderita penyakit kusta yang menakutkan, dan dia melihat daging yang hancur akibat penyakit kusta menjadi bersih dan diperbarui seperti daging seorang anak kecil. Waktu masih muda, Yohanes berjalan bersama Yesus ke Taman Getsemani dan berlutut di sana ketika Yesus berdoa. Yohanes menyaksikan paku ditancapkan ke tangan Kristus dan darah mengalir di pergelangan tangan Yesus. Yohanes menyaksikan Kristus bangkit. Yohanes menyaksikan Yesus meninggalkan bumi naik ke surga, diangkat semakin tinggi hingga awan menutupi pandangannya. Kitab Wahyu diberikan oleh Allah kepada Yesus. Selanjutnya oleh Yesus diberikan kepada seorang malaikat, lalu diberikan kepada Yohanes, dan Yohanes menuliskannya untuk gereja di segala zaman. Selanjutnya disampaikan kepada Anda dan saya yang hidup di akhir zaman. Nubuatan ini langsung datang dari Allah. Nubuatan ini memiliki materai surga. Allah sendiri yang menawarkan berkat 3 kali lipat kepada mereka yang mempelajari kitabnya. Wahyu 1 ayat 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuatan ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Saat Anda sedang mendengarkan dan mengikuti serial ini dari waktu ke waktu, Tuhan akan menjangkau ke dalam hidup Anda dan melakukan sesuatu yang luar biasa. Ada berkat 3 kali lipat yang diberitahukan kepada mereka yang membaca, mendengarkan, dan menuruti pekabaran dari kitab ini. Maka dengan yakin kami mengatakan bahwa Anda akan diberkati saat Anda mendengarkan nubuatan Wahyu, dan saat Anda memahami lambang-lambang di dalamnya, dan saat Roh Allah menuntun Anda untuk membuat suatu perubahan di dalam kehidupan Anda. Dengan yakin kami mengatakan bahwa serial ini dapat mengubah kehidupan Anda, karena kita sedang berhubungan dengan hal-hal yang mengubahkan hidup. Jika Anda seorang Kristen dan Anda mengasihi Yesus, Anda akan diberkati ketika Anda mempelajari kitab Wahyu. Ini akan membawa Anda kepada pemahaman yang lebih dalam tentang kehendak Tuhan bagi hidup Anda. Tapi mungkin Anda bukanlah seorang Kristen yang bersungguh-sungguh, dan Anda hanya menjelajah di sini karena penasaran. Kami ingin memastikan bahwa kami hanya menyampaikan kebenaran, sinar terang dari buku atau kitab yang Allah serahkan kepada Yesus untuk diberikan kepada gerejanya. Dan melalui saluran penyiaran yang sederhana ini, Allah rindu menyampaikan kabar baik kepada Anda. Apabila Anda ikuti setiap serial ini dan memandang kepada sinar terang Tuhan di kegelapan, maka perubahan dalam hidup Anda akan terjadi. Nubuatan Wahyu mengatakan Anda akan diberkati saat Anda mempelajarinya, dan Anda akan mendapatkan berkat itu. Tuhan memiliki sesuatu yang istimewa untuk Anda saat Anda mengikuti setiap pembahasan ini, karena Yesus adalah inti dari kitab Wahyu. Yesus adalah Wahyu itu sendiri, Alfa dan Omega, awal dan akhir. Yesus adalah Wahyu, saksi yang benar dan setia. Yesus adalah Wahyu, terang dunia. Yesus adalah Wahyu, Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Yesus adalah Wahyu, Anak Domba yang mati dikorbankan. Yesus adalah Wahyu, Hakim yang adil. Yesus adalah Wahyu, Raja yang akan datang.
Yesus adalah penakluk dan pemenang. Yesus mengalahkan iblis dan memerintah di bumi ini selamanya. Wahyu 1 ayat 4. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Kristus menempatkan dirinya jauh melebihi semua para pemimpin dunia, para filsafat dunia, para ahli pemikir terhebat di dunia. Yesus sejak dahulu telah ada bersama Bapa sejak zaman kekekalan. Yesus sejak dahulu adalah Kristus yang kekal. Yesus sejak dahulu berada di surga bersama Bapa pada saat awal fajar menyingsing ketika bintang-bintang bertaburan di angkasa. Yesus berada bersama Bapa ketika matahari terbit di atas bumi untuk pertama kalinya. Yesus berada di sana untuk menyaksikan pertama kali matahari yang mengagumkan itu terbenam. Yesus berada saat itu, pada saat penciptaan Adam dan Hawa. Kristus yang hidup saat ini, sejak dahulu berada di sana, saat penciptaan bersama Bapa. Kristus inilah yang tinggal bersama Bapa yang kekal, yang kemudian masuk ke dalam sejarah manusia. Yesus dahulu dikandung dalam rahim seorang perawan dan lahir sebagai seorang bayi. Dia adalah Kristus yang datang dan menghadapi setiap pencobaan yang pernah Anda hadapi, setiap sakit hati yang pernah Anda rasakan. Kitab Wahyu mengatakan, Yesus dahulu, dan selanjutnya dikatakan, Yesus sekarang. Yesus sekarang hidup. Kuburnya kosong. Dia telah naik ke surga. Dia adalah Tuhan yang hidup. Hanya Yesus satu-satunya yang akan datang. Yesus akan datang untuk membawa kita pulang. Semua umat ciptaan berdiri menunggu kedatangan Raja. Setiap kitab memiliki tema, dan tema kitab Wahyu adalah kedatangan Yesus sebagai Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala tuan. Yohanes menambahkan dalam Wahyu 1 ayat 7. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia. Yesus datang dengan awan, dan setiap mata akan melihat dia. Kita tidak perlu tanpa pengharapan. Kita tidak perlu berputus asa. Kitab Wahyu menyampaikan pengharapan. Anda tahu, bila tak ada pengharapan, jika kubur hanya lubang gelap di dalam tanah, jika kematian adalah malam yang panjang yang tak berkesudahan, maka hidup tidak ada artinya. Tetapi ada Tuhan yang menggenggam dunia ini di dalam tangannya, dan hanya Tuhan pemegang kendali. Jika suatu hari nanti akan ada kedatangan Kristus kembali yang maha mulia, hal itu memberikan pengharapan besar untuk saya saat ini, karena ada pengharapan untuk hari esok. Puncak kitab Wahyu diikuti dengan peristiwa terbesar yang terjadi dalam sejarah zaman, yaitu kedatangan Yesus. Sahabat pendengar, pastikan Anda tetap bersama Radio Advent Suara Pengharapan atau AWR Indonesia untuk mengikuti serial Wahyu Pengharapan selanjutnya. Informasinya bisa Anda dapatkan di 5 grup WhatsApp dan Telegram Pendengar AWR Indonesia, akun Facebook grup Pendengar Radio Advent Suara Pengharapan, Facebook page dan YouTube AWR Indonesia. Silakan juga kontak di 0821 1061 1595 untuk telepon dan SMS, serta 0816 1188302 untuk WhatsApp dan Telegram. Kami tunggu kontak Anda. Tuhan memberkati kita semua.